Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan dari bab 1 tentang arti penting sumber daya manusia, dan juga pada bab 2 tentang tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama mungkin perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Fatimta dengan stambu B2D120011 seperti yang tertera di slide PowerPoint. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di dalam presentasi ini insya Allah saya akan membahas 2 bab nanti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah arti penting sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia, serta di bab 2 itu ada tantangan manajemen sumber daya manusia. Nah, di bab yang pertama tentang arti penting manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia, dikatakan bahwa sumber daya manusia itu merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia yang kemudian terdiri dari kemampuan berpikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan kegiatan. Nah, kemampuan yang dimiliki ini tentu akan dapat mempengaruhi sikap dan juga perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, baik individu maupun tujuan organisasi ataupun bersama. Nah, MSDM atau manajemen sumber daya manusia itu merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, yaitu melalui kegiatan perencanaan, penggerakan, pengendalian, semua nilai ini yang kemudian menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Nah, manajemen sumber daya manusia kemudian adalah di mana proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar kemudian semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki manusia itu bisa berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang peran sumber daya manusia dalam organisasi. Di slide dikatakan bahwa asalnya setidaknya ada 5 peran sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia dan juga pendorong produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas penting dalam lingkungan kompetitif global. Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menurunkan biaya tenaga kerja. Nah, divisi sumber daya manusia yang kemudian itu memainkan peran sentral dalam perencanaan dan juga implementasi perampingan organisasi atau perusahaan, dan kemudian mempertahankan semangat kerja pegawai. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia dan ketangkapan. Nah, dalam hal ini perusahaan kemudian dituntut untuk lebih tanggap terhadap inovasi dan juga perubahan teknologi. Hal ini merupakan tujuan utama dari manajemen, di mana perampingan dan pendalaman struktur organisasi itu memberi wewenang kepada pegawai, memudahkan komunikasi dan juga pengambilan keputusan. Sedangkan yang ketiga yaitu tentang sumber daya manusia dan jasa. Nah, hal ini perilaku pegawai kemudian penting dalam organisasi ataupun perusahaan. Organisasi perusahaan jasa sangat memerlukan sumber daya manusia yang kemudian mempunyai sikap dan perilaku baik untuk membuat pelanggan itu puas. Kemudian yang keempat ada sumber daya manusia dan komitmen pegawai. Nah, hal ini dijelaskan bahwa persaingan global yang intensif memerlukan ketanggapan akan memberi motivasi pada komitmen pegawai yang kemudian membangun kesetiaan pegawai, menciptakan sintesis dan tujuan pegawai serta organisasi perusahaan, sehingga kemudian pegawai itu mau melakukan pekerjaan seolah mereka memiliki organisasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adalah sumber daya manusia dan strategi organisasi. Nah, maksudnya adalah perubahan drastis dalam peran sumber daya manusia, kemudian semakin pentingnya sumber daya manusia sebagai faktor penyebab pentingnya mengembangkan dan juga mengimplementasikan strategi. Secara tradisional, strategi rencana organisasi ataupun perusahaan itu mengimbangi kekuatan dan juga kelemahan internalnya dengan peluang dan ancaman eksternal. Kemudian berlanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu fungsi manajerial dari manajemen sumber daya manusia. Nah, di slide dijelaskan bahwa setidaknya ada 4 fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa
perencanaan adalah bagaimana setiap manajer kemudian harus menyadari pentingnya perencanaan, yaitu manajemen perlu mencurahkan perhatian untuk fungsi perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, setelah rangkaian tindakan yang akan dilakukan dan kemudian ditetapkan, maka kemudian akan ditetapkan sebagai organisasi beserta pegawai untuk melaksanakannya. Nah, organisasi kemudian adalah alat untuk mencapai tujuan dan rencana kita. Sumber daya manusia kemudian membentuk organisasi dalam merancang struktur hubungan antara jabatan, kepegawaian, dan juga faktor fisik. Nah, yang ketiga adalah penggerakan. Nah, apabila perusahaan kemudian sudah mempunyai perencanaan yang lengkap dengan orang-orangnya untuk melaksanakan rencana kegiatan, maka fungsi dari penggerakan sangat penting karena sebagai langkah awal untuk kemudian menggerakkan, mengarahkan, memotivasi, mengusahakan tenaga kerja serta efektif dan juga berjalan secara efisien. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah pengawasan. Nah, fungsi pengawasan di sini yaitu adalah untuk mengadakan pengamatan dan juga pemeriksaan atas pelaksanaan dan juga membandingkan dengan rencana. Bila terjadi penyimpangan, maka diambil tindakan atau koreksi penyusunan kembali rencana untuk kemudian penyesuaian yang diperlukan atas penyimpangan yang tidak dapat dihindari. Kemudian berlanjut ke slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya adalah fungsi dari operasional manajemen MSDM, manajemen sumber daya manusia. Di slide kita lihat bahwa setidaknya ada 6 fungsi dari operasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengadaan, di mana pengadaan sumber daya manusia menjadi lingkup pekerjaan tanggung jawab divisi sumber daya manusia, di mana pengadaan itu meliputi yang pertama ada perencanaan SDM, kemudian penarikan SDM, ada mengadakan seleksi SDM, dan ada menamakan penempatan, dan juga yang terakhir yaitu adalah orientasi. Nah, sedangkan pengembangan sumber daya manusia, yaitu setelah kemudian pegawai diperoleh, maka kemudian mereka harus dikembangkan untuk meningkatkan keterampilannya, pengetahuannya, sikapnya melalui latihan-latihan, dan juga tentunya pengembangan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu pemberian kompensasi ataupun balas jasa. Nah, pemberian atau penghargaan langsung dan tidak langsung dalam bentuk materi ataupun non material tentunya yang adil dan layak kepada para pegawai, kontribusi mereka itu dalam mencapai tujuan atau perusahaan itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian yang keempat ada pengintegrasian atau biasa disebut pengintegrasian pegawai. Nah, fungsi pengintegrasian adalah kemudian bagaimana kita berusaha memperoleh keamanan kepentingan pegawai, perusahaan, dan juga masyarakat. Kemudian yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan pegawai, hal ini berkaitan dengan usaha mempertahankan kesinambungan dari keadaan yang telah dicapai melalui fungsi-fungsi sebelumnya. Nah, dua aspek utama pegawai yang dipertahankan dalam fungsi pemeliharaan adalah yaitu sikap positif pegawai terhadap pekerjaan dan juga kondisi fisik pegawainya. Kemudian yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau biasa kita kenal sebagai PHK. Nah, fungsi dari pemutusan hubungan kerja akan kompleks dan penuh tantangan, yaitu karena pegawai akan meninggalkan perusahaan walaupun mungkin belum habis masa kerjanya. Oke, kemudian yang kemudian di slide selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Ada 6, setidaknya ada 6 dari tujuan manajemen sumber daya manusia. Di slide dijelaskan bahwa tujuan yang pertama yaitu memberikan saran kepada manajemen tentang kebijakan sumber daya manusia, yang kemudian untuk memastikan organisasi ataupun perusahaan memiliki sumber daya manusia yang bermotivasi tinggi dan juga berkinerja tinggi, dilengkapi sarana untuk mencapai perubahan, untuk menghadapi perubahan. Kemudian yang kedua yaitu memelihara dan kemudian melaksanakan kebijakan prosedur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan yang ketiga, di mana tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai agar tidak ada gangguan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang keempat yaitu menyediakan sarana komunikasi antar pegawai dan manajemen organisasi. Yang kelima yaitu membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek-aspek sumber daya manusia. Dan tujuan yang terakhir dari manajemen sumber daya manusia adalah menyediakan bantuan dan kemudian menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan.
Nah, masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu kita berbicara tentang pendekatan dari manajemen sumber daya manusia, di mana setidaknya ada 5 pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendekatan strategis, yaitu manajemen sumber daya manusia kemudian harus memberi andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen manusia penting dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan manajemen, di mana manajemen sumber daya manusia merupakan tanggung jawab oleh setiap manajer. Yang keempat yaitu pendekatan sistem, di mana manajemen sumber daya manusia itu berlangsung dalam sistem yang lebih besar. Dan yang terakhir kita berbicara tentang pendekatan proaktif, di mana manajemen sumber daya manusia bisa meningkatkan andilnya atas pegawai dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah. Nah, baik, itulah tadi presentasi di bab 1 tentang pentingnya arti penting sumber daya manusia dan juga manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yang berbicara tentang tantangan manajemen sumber daya manusia. Di slide selanjutnya, di slide pertama dalam bab 2, yaitu bisa dilihat bahwa masalah utama organisasi adalah terdiri dari, yang pertama itu adalah persaingan global, ada kemudian pengangguran, ada tanggung jawab sosial di dalamnya, ada kesehatan, makanan dan perumahan, pertumbuhan penduduk, kemudian keragaman dunia kerja, etika, dan tentunya ada hal-hal yang tidak teridentifikasi biasanya seperti yang masalah yang tidak teridentifikasi. Inilah kemudian yang menjadi atau yang sering dihadapi oleh perusahaan atau organisasi, di mana masalah-masalah ini sering kali atau setiap kali muncul sehingga mengganggu kestabilan dari tujuan dan fungsi dari tujuan organisasi sendiri. Nah, slide selanjutnya berbicara tentang tantangan sumber daya manusia dan juga manajemen sumber daya manusia. Di slide bisa dilihat bahwa setidaknya ada 9 tantangan sumber daya manusia dan juga manajemen sumber daya manusia, di mana tantangan yang pertama adalah teknologi. Nah, tentu kemajuan atau dampak kemajuan teknologi pada manajemen sumber daya manusia itu setidaknya memiliki 2 cara. Yang pertama yaitu melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan, maka dipandang atau perlu merancang kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengetahui perkembangan operasi perusahaan akibat inovasi teknologi. Kemudian yang kedua adalah otomatisasi, yaitu adalah kemajuan teknologi yang kemudian mempengaruhi manajemen seperti perkembangan penggunaan komputer yang mengubah kebutuhan tipe sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang ekonomi. Nah, tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan sumber daya manusia. Nah, sejalan dengan perkembangan kondisi perekonomian, maka tentunya permintaan sumber daya manusia dan program pelatihan tumbuh kembang serta memberi tekanan pada peningkatan gaji dan juga perbaikan kondisi kerja. Yang ketiga yaitu politik atau biasa kita sebut dengan situasi politik dan juga pemerintahan. Nah, faktor dan suhu politik kemudian dipandang atau bisa saja menjadi pertimbangan penting dalam hal pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Nah, hal ini ditekankan bahwa divisi sumber daya manusia harus mampu memperhatikan dampak berbagai kegiatan sumber daya manusia terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat yaitu kondisi sosial budaya, di mana kondisi ini berkenan dengan nilai, sikap, pandangan, pola ataupun gaya hidup yang berkembang di masyarakat, tentu sesuai dengan dinamika budaya, agama, kepercayaan dan pendidikannya. Nah, hal ini tentu perubahan nilai sosial ini merupakan tantangan berat dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kelima kita masuk kepada demografis ataupun dan juga geografis. Berbicara tentang demografis yaitu kemudian menggambarkan komposisi angkatan kerja, misalnya tingkat pendidikan umur, jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, divisi sumber daya manusia perlu mengantisipasi dampak dari perubahan komposisi angkatan kerja terhadap kegiatan kepegawaian karena tentu bisa menimbulkan pergeseran nilai budaya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kondisi geografis, hal ini mencerminkan lokasi perusahaan yang ada di lingkungan aman, nyaman, bersih dengan berbagai fasilitas yang tersedia serta bisa dengan mudah dan murah untuk dijangkau karyawan dan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu kondisi pasar tenaga kerja. Nah, reputasi perusahaan merupakan masalah pokok yang tercermin
pada kemampuan perusahaan yang kemudian dalam memuaskan kebutuhan karyawannya untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Hal ini kemudian tentu tercermin dari kebijakan kompensasi kesejahteraan karyawan, pengakuan perusahaan terhadap karyawannya. Nah, langkahnya sumber daya manusia terampil yang memiliki kualifikasi tertentu untuk kemudian melaksanakan pekerjaan khusus yang dibayar dengan upah dan juga gaji yang tinggi. Kemudian tantangan yang ketujuh yaitu pesaing. Nah, hal ini tidak bisa dihindari. Perusahaan pesaing untuk memperoleh sumber daya manusia berkualitas banyak menempuh jalan pintas seperti sekarang ini, mudah dan murah, serta kemudian membajak karyawan perusahaan yang lain. Banyak kasus yang terjadi pembajakan manajer dan karyawan terampil oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ini tentu bisa menjadi tantangan sumber daya manusia dan juga manajemen sumber daya manusia. Nah, yang ke-8 adalah globalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir abad 20 memasuki abad 21 terdapat kecenderungan perkembangan ke arah bisnis global dan perdagangan bebas. Nah, dari sudut pandang manajemen, sumber daya manusia berarti mengharuskan dilakukan usaha untuk mengantisipasi pengaruh perkembangan bisnis global untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kemudian mampu untuk bersaing. Nah, sedangkan tantangan yang ke-9 yang terakhir yaitu adalah adanya perubahan yang cepat. Nah, bisnis atau perusahaan merupakan aspek kehidupan yang sangat-sangat dinamis, mengalami perubahan yang tidak jelas dan tidak ada batasnya. Maka oleh karenanya itu, perusahaan sukses dan unggul harus mampu mengantisipasi dan harus mampu mengadaptasi dan kemudian mengantisipasi perubahan lingkungan dan iklim bisnis yang bisa saja terjadi dengan sangat cepat. Nah, tantangan yang selanjutnya yaitu tantangan internal, di mana terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu karakter organisasi serikat pekerja, sistem informasi, perbedaan individu pegawai, dan sistem nilai serta produktivitas sumber daya manusia. Tantangan internal yang pertama adalah karakter organisasi. Setiap perusahaan ataupun organisasi, hal ini tentu memiliki sifat unik dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, karakter organisasi merupakan ciri organisasi dengan orang-orangnya, tujuannya, teknologinya, peraturannya, dan serta kebijakannya. Kemudian yang kedua adalah serikat pekerja, di mana tantangan yang dihadapi oleh divisi sumber daya manusia dari serikat pekerja yang dibentuk dalam perusahaan, maka setiap perjanjian kerja yang mengatur persyaratan kerja ditandatangani oleh manajemen dan juga serikat pekerja. Kemudian tantangan yang ketiga adalah sistem informasi. Divisi sumber daya manusia memerlukan informasi secara rinci. Kemampuan memperoleh informasi merupakan tantangan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, oleh karenanya itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia dengan komputer agar kemudian dapat merekam, menyimpan, serta menyiapkan informasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tantangan yang keempat ada perbedaan individu, pegawai, dan sistem nilai. Nah, sumber daya manusia kemudian dalam perusahaan memiliki perbedaan sikap, perasaan, pikiran, serta karakteristik. Nah, oleh karenanya itu, kepribadian sumber daya manusia yang berbeda harus diperhatikan oleh manajemen, khususnya mungkin Departemen Sumber Daya Manusia, agar kemudian tidak menjadi konflik dalam perusahaan yang bisa menyebabkan kestabilisan dari perusahaan itu goyang. Kemudian yang terakhir adalah produktivitas sumber daya manusia. Nah, dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, seperti yang kita ketahui bahwa produktivitas adalah tolok ukur dari ukuran tingkat kemampuan karyawan secara individu dalam menghargai hasil kerja dan partisipasinya dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, tentu penghargaan dilihat dari kualitas dan juga kuantitas memberi keuntungan bagi perusahaan dan pemuasan konsumen masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi. Di sini ada 6 yang perlu kita pahami tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang pertama yaitu adalah adanya tentang karakteristik ekonomi. Nah, di mana karakteristik ekonomi ini setidaknya ada 6 poin yang sangat-sangat yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu globalisasi dan juga perdagangan bebas memiliki banyak sekali pendukung dan penentang. Dan yang kedua, perbedaan yang besar dalam hal penghasilan serta standar hidup di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu globalisasi yang meningkat untuk produk dan layanan dari pasar terbesar. Yang keempat yaitu permintaan yang meningkat akan energi, bahan baku, serta infrastruktur. Yang kelima yaitu kekhawatiran masyarakat akan daya saing global dalam penciptaan lapangan kerja.
Kemudian yang keenam yaitu pertumbuhan dan investasi asing secara langsung. Kemudian karakteristik sosial. Nah, karakteristik sosial ini diantaranya lebih banyak integrasi dan juga ekspansi dalam Uni Eropa, ASEAN, WTO, NAFTA, dan organisasi-organisasi serupa lainnya. Di mana poin yang kedua adalah pengakuan yang meningkat atas hubungan antara efisiensi pemerintah dan juga efisiensi bisnis. Yang ketiga yaitu kekhawatiran masyarakat yang lebih besar terhadap ketahanan. Yang keempat, lebih banyak kompleksitas, perubahan, dan juga ketidakpastian. Yang kelima yaitu persistensi dari banyaknya hukum lokal dan regional, serta kualitas budaya. Serta yang keenam yaitu pengaruh teknologi terhadap dunia, membuat menarik, lebih mudah diakses, dan juga tidak merugikan untuk bekerja. Kemudian karakteristik lingkungan yang ketiga yaitu karakteristik strategi. Nah, karakteristik strategi setidaknya ada 6 poin, yaitu yang pertama yaitu jumlah perusahaan multinasional terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua, konsolidasi melalui aktivitas merger dan akuisisi juga meningkat. Yang ketiga yaitu peluang dan pertumbuhan ekspansi di pasar juga berkembang. Yang keempat, keuntungan persaingan global didapatkan melalui skala, adaptasi lokal, manajemen pengetahuan, dan juga relokasi yang optimal. Yang kelima yaitu biaya, resiko, ketidakpastian tinggi dengan kebutuhan akan persekutuan lintas negara yang lebih besar, seperti tentunya usaha internasional. Dan yang keenam yaitu kebutuhan untuk terus mengubah model bisnis dan juga perusahaan. Terus kita lanjut ke karakteristik yang keempat tentang karakteristik pekerja. Nah, karakteristik pekerja yaitu terdiri dari yang pertama, lebih banyak potensi tenaga kerja yang lebih terdidik dan juga berkembang. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran yang lebih besar terhadap perbedaan global dalam penghasilan dan juga gaya hidup. Yang ketiga yaitu potensi bagi pekerja untuk beradaptasi dengan gaya dan praktik sumber daya manusia di lingkungan kerja. Yang keempat yaitu kemajuan arus imigrasi di beberapa area dan di area lain juga melambat. Yang kelima yaitu penghapusan keinginan pegawai untuk pindah dengan cara outsourcing dan juga outsourcing. Nah, karakteristik yang kelima yaitu faktor eksternal organisasi. Faktor eksternal organisasi terdiri dari yang pertama itu pasar tenaga kerja, yaitu geografis jumlah juga perubahan. Kemudian yang kedua yaitu adanya pertimbangan hukum, undang-undang, peraturan daerah, hukum tiap negara, dan lain sebagainya. Kemudian ada masyarakat, norma masyarakat yang kemudian harus dipatuhi perusahaan. Yang keempat adalah serikat pekerja, kemudian para pekerja yang bergabung meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Yang kelima yaitu tentu pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen. Yang keenam, persaingan dalam produk, jasa, dan pasar tenaga kerja. Yang ketujuh ada pelanggan, di mana menuntut barang ataupun jasa dengan kualitas baik serta pelayanan setelah pembelian dan penggunaan jasa. Yang keenam ada teknologi, di mana yang seperti saya jelaskan tadi bahwa perubahan cepat yang kemudian berdampak pada perubahan sumber daya manusia. Yang kesembilan ada ekonomi, situasi booming versus inflasi bisa saja terjadi. Kemudian yang ke-10 adalah peristiwa yang tidak diharapkan dan juga diramalkan bisa terjadi. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu faktor internal organisasi. Faktor internal organisasi terdiri dari 5 faktor. Yang pertama yaitu pengadaan staf, di mana proses di mana organisasi memastikan tersedianya jumlah staf yang memadai secara kualitas dan juga kuantitas dalam waktu tepat untuk tujuan organisasi. Yang kedua adalah analisis pekerjaan yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek dalam manajemen sumber daya manusia, seperti perencanaan, perekrutan, dan seleksi. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, pengembangan organisasi, serta penilaian kerja. Yang keempat adalah kompensasi atau remunerasi. Nah, di mana keseluruhan imbalan yang diterima pegawai atas jasa yang diberikan dalam kurun waktu yang tertentu. Dan yang terakhir adalah hubungan industrial aktivitas manajemen sumber daya manusia yang dilakukan serikat pekerja atau serikat buruh dalam posisi tawar yang kolektif. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi dari perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana saya mengambil bab 1 dan juga bab 2, di mana bab 1-nya yaitu tentang arti penting sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia, serta bab 2-nya berbicara tentang tantangan manajemen sumber daya manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan dalam materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
apa yang saya sajikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya mungkin bagi saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.